Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran prakarya bersama Ibu Salbi. Anak-anakku sekalian, di pertemuan sebelumnya, tepatnya di mata pelajaran prakarya, kita membahas tentang tema kerajinan, yaitu kerajinan pengolahan bahan lunak. Kita sudah melalui itu dan kita sudah tahu proses-proses bagaimana membuat kerajinan bahan lunak. Tapi lain hal dengan saat ini, pertemuan kita kali ini kita masuk pada tema budidaya. Lebih detail lagi, kita masuk pada mata pelajaran prakarya tema budidaya, yaitu budidaya ternak kesayangan. Tahukah kamu anak-anakku bahwa jenis-jenis hewan yang ada di Indonesia ini sangat beragam, baik hewan-hewan yang buas di luaran sana ataupun hewan-hewan jinak yang kita pelihara, bahkan hewan-hewan jinak yang bisa kita konsumsi. Ada hewan yang bisa kita gunakan tenaganya pula, dan ada hewan yang kita rawat hanya sekedar untuk hobi saja. Baik anak-anakku, mari kita simak pembelajaran pada hari ini yang berjudul budidaya ternak kesayangan. Baik anak-anakku, sebelum masuk ke materi pembelajaran, mari kita simak tujuan dari pembelajaran tema kita pada hari ini. Setelah mempelajari bab ini, kamu diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi jenis ternak kesayangan agar kamu lebih paham jenis ternak apa saja yang bisa dijadikan ternak kesayangan. Kemudian mengidentifikasi jenis sarana dan peralatan budidaya ternak kesayangan agar kamu mengetahui sarana apa saja dan peralatan apa saja yang bisa disiapkan untuk membudidaya ternak kesayangan. Karena sarana dan peralatan sangat penting dalam proses budidaya ternak kesayangan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi tahapan budidaya ternak kesayangan. Nanti di sini kita akan mengetahui tahapan-tahapan apa saja yang harus kita lalui prosesnya untuk membudidaya ternak kesayangan. Baik anak-anakku, ibu akan bertanya kepada kalian tentang binatang apa yang akan muncul di layar. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, kalian boleh lihat dan perhatikan binatang apakah itu. Yang kedua, apakah kalian tahu juga binatang ini apa? Dan yang ketiga, pastinya kalian sering melihat binatang ini di sekitar kalian. Lalu, ada pula yang mungkin kalian temui, bahkan ada yang tidak kalian temui di wilayah kalian. Dari keempat binatang tersebut, mari kita tebak satu-satu nama dari binatang. Ya, dari yang pertama.
Yang pertama, binatang apakah itu? Apa? Ya, binatang kucing. Kalian pasti selalu bertemu ya binatang kucing ini di sekitaran rumah kalian atau lingkungan kalian. Kedua, binatang apakah itu? Apa? Ya, binatang kelinci. Binatang kelinci ini bisa kita temui di tempat-tempat tertentu. Ada yang merawatnya secara pribadi, ada juga yang bisa kita temui di tempat-tempat seperti taman atau di taman-taman yang memang menyediakan kelinci-kelinci ternak yang lucu sekali. Baik, yang ketiga yaitu binatang apa? Ayam. Benar sekali, ayam. Nah, biasanya ada juga yang merawat ayam, menernak ayam sendiri untuk konsumsi sendiri. Dan ada juga peternak atau pembudidaya ayam untuk dijual kembali. Nah, sering sekali ya di sekitar kita atau di rumah kita temui binatang ini. Dan yang terakhir yaitu burung. Betul sekali ya. Nah, burung ini hanya orang-orang tertentu yang bisa merawatnya atau yang mau merawatnya. Karena ada rumah atau keluarga yang tidak suka misalnya merawat burung, atau bahkan karena berisik, atau bahkan ada yang memiliki merawat binatang burung ini banyak sekali di rumahnya karena hobi. Jadi keempat binatang ini ada yang bisa simpulkan kenapa ibu menunjukkan binatang-binatang ini? Ya, betul. Binatang-binatang ini adalah termasuk binatang-binatang yang bisa diternak. Baik diternak karena kesukaan, kesayangan, hobi, hanya kesenangan saja karena melihat lucunya tingkah laku atau lembutnya bulu hewan tersebut, atau bisa juga karena ingin memanfaatkan dagingnya untuk dikonsumsi contohnya, atau bisa juga karena ingin melihat bulunya, misalnya seperti ayam, ingin melihat bulu ayam yang bagus, jenggernya yang bagus, bahkan mengeluarkan suara yang bagus sehingga bisa dilombakan. Itu menjadi hobi dan bisa menyenangkan hati pemiliknya, ya. Seperti contohnya kelinci, bisa untuk konsumsi, bisa juga untuk dibudidayakan karena kesenangan belaka, karena melihat tingkahnya yang lucu, bulunya yang halus. Begitu juga kucing. Tapi kucing tidak untuk konsumsi. Kucing biasanya dirawat karena kesenangan dan hobi, karena bulunya yang lembut, bagus, dan tingkahnya yang lucu, sehingga dia bisa menemani hari-hari untuk menemani ownernya atau orang yang merawatnya. Dan yang terakhir di situ ada burung. Nah, burung di sini bisa juga menjadi hewan atau ternak kesayangan karena dia bisa mengeluarkan suaranya yang merdu, yang bisa menenangkan hati, atau bisa juga karena bulunya yang bagus sehingga menyenangkan hati pemiliknya pula. Nah, itulah binatang-binatang, contoh binatang-binatang yang bisa diternak, baik diternak untuk diambil konsumsinya, untuk dikonsumsi dagingnya, atau diternak untuk dibudidayakan karena hobi belaka. Yang pertama yaitu tentang pengertian ternak kesayangan. Apa sih pengertian dari ternak kesayangan itu? Kita bahas dulu yuk. Yang ini, ternak yang ada saat ini bermula dari hewan yang liar yang dijinakkan atau disebut juga domestikasi karena beberapa kepentingan. Kepentingan apa saja sih yang membuat hewan liar yang dijinakkan ini? Yang pertama yaitu sebagai sumber bahan baku industri. Jadi bisa saja hewan liar yang dijinakkan atau dirawat atau bisa juga dibudidayakan sebagai sumber bahan baku industri. Nah, contohnya sebagai pangan, sebagai sumber pangan yang diambil dagingnya untuk dikonsumsi manusia. Kemudian
sebagai apa lagi sih kepentingannya? Nah, bisa juga sebagai pembantu pekerjaan manusia. Banyak sekali hewan-hewan yang bisa dijadikan untuk membantu pekerjaan manusia. Contohnya seperti kuda, seperti anjing yang membantu kepolisian, kuda membawa beban, dan tadi sumber bahan baku industri yang diambil dagingnya. Contohnya ayam dipotong lalu dijadikan santapan kita untuk makan siang, atau bisa juga misalnya kerbau, sapi, kambing, dan hewan-hewan lain yang bisa diambil dagingnya. Nah, selain untuk dijadikan sebagai sumber bahan baku, juga pembantu pekerjaan, ada juga hewan ini dipelihara karena suara yang unik, bulu yang halus dan indah, atau perilaku yang lucu. Jadi tidak semua hewan yang dibudidaya itu hanya untuk dikonsumsi atau untuk dimakan atau sebagai bahan baku industri. Atau tidak semua binatang-binatang atau hewan-hewan yang dibudidaya itu sebagai pembantu manusia. Tapi ternyata hewan-hewan pun ada yang dirawat dan dipelihara, bahkan dibudidayakan hanya untuk kesenangan semata, karena keunikan suaranya, lalu bulunya yang halus dan indah, atau perilakunya yang lucu sehingga membuat senang pemiliknya atau membuat senang orang yang memeliharanya. Baik, lalu pengertian ternak kesayangan itu sendiri apa? Nah, hewan-hewan yang dipelihara karena kekhasan dan keunikan yang tadi itulah yang disebut ternak kesayangan. Jadi, ternak kesayangan adalah hewan yang dipelihara karena kekhasan dan keunikan. Keunikan suaranya, bulu yang halus dan indah, atau tingkah laku atau perilakunya, sehingga membuat seseorang ingin memeliharanya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis dan persyaratan hidup ternak kesayangan. Jenis hewan apa saja sih yang bisa diternak kesayangan itu? Yang pertama, ada binatang kelinci. Nah, binatang kelinci ini bisa diternak kesayangan atau dibudidayakan sebagai ternak kesayangan. Kemudian ada binatang hamster. Ya, biasa kita lihat ya di rumah-rumah yang mau merawatnya biasanya memiliki kandang tertentu yang berisiknya itu setiap malam. Nah, inilah si hamster. Biasanya suka disukai oleh anak-anak kecil karena lucu. Kemudian ada binatang apa lagi sih? Nah, jenis binatang seperti burung. Nah, di sini burung apa? Burung merpati yang bisa dibudidayakan sebagai ternak kesayangan. Kemudian yang terakhir di sini ada contohnya burung kenari. Ya, ada burung kenari. Jadi ada kelinci, hamster, burung merpati, dan burung kenari. Inilah contoh jenis-jenis hewan atau binatang yang bisa dibudidayakan ternak kesayangan. Ya, hanya contoh. Masih banyak sekali binatang-binatang yang bisa dibudidayakan. Seperti contohnya kucing tadi, tapi tidak masuk ke sini. Ini hanya sebagai sampel ya, hanya 4, yaitu jenis hewan yang bisa dibudidayakan. Mari kita bahas satu persatu binatang-binatang tadi. Yang pertama, nah, binatang kelinci. Yuk kita bahas, siapakah si kelinci ini? Kelinci merupakan ternak kecil multiguna karena dapat dibudidayakan sebagai ternak penghasil daging, kulit, dan untuk kepentingan berbagai pekerjaan di laboratorium. Jadi si kelinci ini benar-benar multiguna ya, banyak sekali kegunaannya untuk dibudidaya. Karena yang pertama penghasil daging, kedua penghasil kulit, dan untuk kepentingan berbagai pekerjaan di laboratorium sebagai sampel, binatang sebagai sampel di lab. Kemudian beberapa bangsa kelinci dikembangkan karena keindahannya. Nah, tadi sebagai penghasil daging, kulit, lalu sebagai membantu pekerjaan di laboratorium.
Tapi kali ini ada beberapa kelinci atau bangsa kelinci yang dikembangbiakan karena keindahannya dan dipelihara sebagai binatang kesayangan atau ternak hias. Bangsa kelinci yang dipelihara karena keindahannya mempunyai daging sedikit tetapi kulitnya berharga. Jadi si kelinci ini berbeda dengan kelinci konsumsi atau kelinci yang diambil dagingnya. Biasanya kelinci yang diambil dagingnya atau untuk menjadi bahan pangan itu kelinci-kelinci yang gemuk, yang banyak dagingnya. Tapi untuk jenis hewan kelinci sebagai ternak hias atau ternak kesayangan tidak banyak dagingnya. Dia hanya sekedar bentuk seperti kelinci dan dia sangat lebih berharganya itu kulitnya karena dia indah bulunya. Oke. Kenapa sih kita harus membudidayakan kelinci? Karena ada beberapa keuntungannya. Nah, inilah keuntungan memelihara kelinci. Yang pertama, kenapa sih kita harus memelihara atau membudidaya kelinci? Karena keuntungannya yaitu mempunyai potensi biologis yang tinggi. Maksudnya apa? Nah, maksudnya di sini adalah kelinci ini memiliki potensi untuk berkembang biak yang sangat tinggi. Karena kelinci ini bisa dikawinkan ketika dia sudah dewasa, kapan saja. Dia bisa dikawinkan kapan saja ketika dia sudah dewasa. Kemudian keuntungan yang kedua yaitu dia itu hamil paling sebentarnya itu 30 sampai 32 hari. Nah, cuma 1 bulan dia sudah bisa melahirkan. Jadi seandainya 1 tahun itu ada 6 bulan atau ada 6 bulan 1 tahun itu ada 12 bulan maksudnya. Lalu si kelinci ini dalam 1 bulan bisa hamil 1 kali. Nah, minimal sedikit 11 kali dalam 1 tahun dia bisa hamil. Sekali melahirkan dia tidak main-main. Tidak hanya 1-2 yang bisa dia lahirkan, tapi banyak. Nah, inilah keuntungan selanjutnya yang ketiga, itu beranak banyak. Nah, si kelinci ini mempunyai potensi biologis yang tinggi karena dia bisa dihamili atau berkembang biak atau kawin kapan saja ketika dia sudah dewasa. Kemudian yang kedua, dia hamil itu paling sebentarnya 30 sampai 32 hari. Karena sebentarnya hanya 1 bulan, kan kalau manusia sampai berapa bulan? 9 bulan. Tapi si kelinci ini hanya 1 bulan dia hamil lalu melahirkan, dan gak tanggung-tanggung dia melahirkan tidak hanya 1-2 ekor, tapi beranak banyak, beranak pinak banyak. Bayangkan ketika dia melahirkan setiap bulannya dalam 1 tahun. Wah, jadi potensi yang menjanjikan sekali ketika beternak budidaya ternak si kelinci ini, ya, baik dikonsumsi maupun sebagai hewan kesayangan seperti itu. Dan yang kedua yaitu ada binatang hamster. Lucu ya binatang ini, melihat dari bentuknya yang imut. Yuk kita cari tahu hamster itu apa sih, binatang apa sih hamster? Nah, hamster merupakan hewan kecil yang termasuk dalam ordo Rodentia atau disebut juga dengan hewan pengerat. Hewan pengerat ini seperti tikus. Nah ya, kita sering menemukan tikus karena bentuknya saja hampir mirip sama si tikus, si hamster ini. Tapi dia lebih lucu bedanya. Kemudian si hamster ini berasal dari Timur Tengah dan Eropa bagian Tenggara dan sudah ada pada tahun 1930-an. Pada tahun ini, tapi hamster ini hanya sebagai hewan yang dijadikan untuk uji coba yang digunakan hewan percobaan sebagai hewan percobaan di laboratorium. Nah, ya. Kemudian hamster ini memiliki ukuran tubuh relatif kecil sekali ya. Kalau kalian pernah memelihara atau pernah melihat hamster itu kecil, lalu bayinya itu lebih kecil lagi. Nah, kita lihat di sini penjelasannya. Dia memiliki tubuh relatif kecil. Hamster dewasa saja memiliki panjangnya 7-10 cm. Tapi ada juga yang agak besar,
ukurannya 18 sampai 20 cm. Tubuhnya kuat dan lentur. Dia kuat dan lentur. Kalau kalian pernah megang, dia lembut sekali ya, lentur sekali binatang hamster ini. Dan biasanya dipelihara di kandang-kandang kecil yang digantung. Nah, di sini dijelaskan lagi bahwa si hamster ini memiliki bulu lebat dan halus di sekitar tubuhnya. Bulu-bulu tersebut memenuhi hingga daerah telinga, ekor, dan kaki. Lain halnya dengan tikus. Kalau kalian pernah lihat tikus ya, apalagi tikus got itu tidak ada bulunya. Hamster ini lebih banyak bulunya, lebat. Jadi megang itu kayak kucing, kayak kelinci berbulu, tidak bikin geli. Justru bikin kita itu tertarik, lucu, bulunya halus, bentuknya kecil. Nah itu. Kemudian hewan yang aktif di malam hari dan beristirahat di siang hari disebut juga hewan nokturnal. Nah dia disebutnya hewan nokturnal. Ia sangat tidak tahan panas dan akan mati jika terpapar terik matahari. Nah si hamster ini tidak kuat dengan paparan sinar matahari. Jadi apalagi jika dalam waktu lama, bisa mengakibatkan kematian karena dia memang hewan yang aktif di malam hari. Nah, kemudian dia itu biasanya akan keluar dari lubang persembunyian ketika malam datang atau matahari sudah tenggelam. Itu khususnya untuk hamster-hamster yang tinggal di luaran sana atau tinggal di alam liar gitu, tidak dirawat dengan kita atau tidak dipelihara. Nah, pada suasana gelap, hamster akan mencari makan, pasangan, dan bermain. Tidak hanya makan, tidak hanya bermain, dia juga mencari pasangan di malam hari. Kalau kalian pernah merawatnya atau pernah memelihara hamster itu kalau di alam liar mungkin dia keluar dari lubang, tapi ketika dia dirawat kan ada rumahnya ya, dia mempunyai rumah. Misalnya di kandang itu sudah ada kandang, sudah ada rumahnya lagi. Jadi dia keluar dari rumah yang di dalam kandang itu ketika malam saja, dan dia itu sangat berisik karena dia bermain-main, karena kita biasanya menyediakan mainan di dalam kandangnya itu putar-putar, dan dia akan bermain itu sepanjang malam karena memang dia disebutnya hewan nokturnal. Ia beristirahat siang tapi aktifnya malam. Dia mencari makan malam, mencari pasangan malam, bahkan bermain-main malam. Kemudian ketika menjelang pagi justru aktivitasnya akan berhenti. Nah, di sini dia akan kembali lagi ketika malam hari datang. Jadi di Indonesia ini ya sebenarnya banyak sekali jenis-jenis hamster, tidak hanya satu. Jadi ada 5 jenis hamster yang ada di Indonesia ini yang biasa dipelihara. Spesies apa saja sih? Jenisnya apa saja sih? Ada hamster Syria, Winter White, ada hamster Roboski, ada hamster Cina, ada hamster Campbell. Jadi ada hamster-hamster yang dirawat di Indonesia karena jenisnya beda-beda. Hanya orang-orang pecinta hamster yang mungkin akan paham jenis-jenisnya, kulit, bulunya, ukurannya, mungkin dari bentuk fisiknya yang membedakan dia atau tempat lingkungannya yang membedakan dia menjadi jenis hamster macam apa. Dan yang ketiga, kita akan bahas tentang si burung yang cantik ini ya, namanya burung merpati. Nah, siapakah burung merpati ini? Di Indonesia, bukan di Indonesia, di Eropa, Asia, dan Australia terdapat sekitar 200 jenis merpati yang hidup. Banyak sekali ya, dengan berbagai macam ciri, sifat sesuai dengan lingkungannya. Kemudian di Indonesia sendiri dan di Papua Nugini memiliki ukuran lebih besar jika dibandingkan dengan jenis merpati dari negara lain dengan panjang tubuh 75 sampai 85 cm. Jadi si burung merpati ini
khususnya yang ada di Indonesia dan ada di Papua Nugini, berukuran lebih besar daripada jenis burung merpati yang ada di negara lain. Jadi yang membedakan itu wilayah juga. Kemudian yang membedakan bulu itu tuh memang banyak jenisnya, itu wilayah tempat dia tinggal yang membedakannya. Kemudian secara umum warna bulu burung merpati adalah abu-abu, coklat, hitam, atau putih. Khusus merpati jantan bulunya lebih tampak indah dan mengkilap, terutama pada bagian leher sampai kepala. Jadi sebenarnya warna burung merpati ini pada dasarnya hanya 3 sampai 4 aja, abu-abu, coklat, hitam, atau putih. Jadi yang lain itu hanya kombinasi, pada dasarnya warna dasarnya itu hanya 4, tapi disesuaikan dengan lingkungan dia hidup, maka postur tubuh, kemudian warna bulu itu juga berbeda-beda. Kemudian merpati dapat digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu merpati hias, pos, balap, dan pedaging yang memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, jadi jenisnya pun berbeda, maka karakter dari bentuk karakternya pun berbeda-beda. Jadi secara umum itu cuma 4 warna ya si burung merpati ini. Tapi ada juga warna-warna bulu yang seperti warna ungu, biru laut, ada seperti itu, atau warna kombinasi dari beberapa warna dan terlihat sangat mengkilap. Ada juga, tapi itu tersebar di berbagai negara sesuai dengan negaranya. Jadi kalau misalnya kalian melihat burung merpati yang ada di sini sama ada yang di Eropa atau di Australia, kalian akan melihat tampak berbeda. Bahkan mungkin bisa jadi kalian mengenalinya itu bukan merpati, tapi ternyata itu merpati. Jadi bentuknya mungkin lebih kecil, warnanya lebih berbeda seperti yang ada di Indonesia. Kalau Indonesia kan warna-warna dasar ya, ada putih, tadi abu-abu, coklat. Tapi kalau di luar negeri itu bisa sampai ada yang mengkilap sampai ke ungu-unguan, ke biru-biruan seperti itu ya. Yang keempat yaitu burung apa sih? Burung kenari. Nah, yang keempat ini burung kenari, salah satu burung yang bisa dibudidayakan sebagai ternak kesayangan. Nah, di sini ada penjelasannya. Beberapa jenis burung kicau banyak dipelihara masyarakat Indonesia, antara lain murai batu, murai Medan, lovebird, kenari, cucak hijau, kacer, poksai, anis, dan jalak. Dan salah satu jenis burung kicau yang bisa dibudidayakan yaitu kenari. Jadi banyak sekali sebenarnya burung-burung yang bisa dibudidayakan. Salah satunya kicau, cucak hijau, kacer, poksai, anis, dan jalak. Nah, kenari ini sebagai contoh saja. Ini adalah jenis-jenis burung kicau yang bisa dibudidayakan. Kemudian di habitat aslinya, burung pengicau jantan biasanya hidup berkelompok 2-10 ekor. Tiap-tiap grup mempunyai pemimpin yang disebut dengan jantan dominan yang biasa memiliki kicauan sangat merdu dan panjang. Jadi setiap kelompok itu memiliki 1 ekor jantan dominan yang memiliki suara lebih bagus, kicauannya lebih merdu dan panjang daripada burung-burung yang lain. Nah, ini di luar sana ya, yang hidup bebas. Contoh yang hidup bebas. Kemudian, kicauan burung banyak membawa manfaat terhadap manusia. Kata orang Jawa menyebutnya kelangenan, yang dirawat untuk dipandang dan dijadikan hiasan. Kemudian, si burung kenari ini adalah salah satu jenis burung kicau yang bisa dibudidayakan. Tetapi burung-burung yang ada di sangkar atau yang dirawat itu biasanya dipelihara itu biasanya dia semua memiliki suara yang bagus atau kicauan yang bagus, karena dia tidak berkelompok.
karena dia sendiri, maka dia menjadikan dirinya ini seperti pemimpin dirinya sendiri, makanya dia bisa berkicau semua. Apalagi ketika berkumpul dalam pertemuan atau dalam lomba, dia bertemu dengan burung-burung yang lain, akhirnya dia main saut-sautan. Nah, hanya burung tertentu yang bertahan menjadi pejantan dominan itu, yang memiliki suara atau mental yang paling bagus, si burung tersebut. Nah, burung ini dipelihara sebagai media penyaluran hobi, memanfaatkan waktu luang dengan aktivitas positif dan memperbanyak teman. Jadi memperbanyak teman itu, jadi ada perkumpulan pecinta burung. Nah, di sini nanti biasanya dilomba-lombakan dengan kicauan yang paling bagus, yang paling panjang. Nah, nanti burung-burung yang dirawat ini akan bertemu dengan burung-burung yang lain, barulah dia menunjukkan istilahnya jati dirinya. Siapa yang paling bagus, maka dia bisa disebut dengan jantan dominan di pertemuan itu saja. Tapi dia bisa menjadi jantan dominan ketika menjadi dirinya sendiri juga. Tapi ketika dalam perkumpulan atau perlombaan, dia akan main saut-sautan. Nah, disitulah terjadi yang namanya jantan dominan, yaitu burung yang paling memiliki suara terbagus atau terindah, kicauan terindah dan terpanjang. Seperti itu. Itu adalah sedikit penjelasan tentang si burung kenari atau burung pengicau. Jadi burung pengicau itu banyak sekali ya jenisnya. Nah, jadi tadi ada 4 contoh hewan yang bisa dibudidayakan. Hewan-hewan yang bisa dibudidayakan sebagai ternak kesayangan. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui jenis-jenis hewan ternak kesayangan, kita harus mengetahui juga nih kebutuhan dan karakteristik sarana dan peralatan budidaya ternak kesayangan. Nah, kebutuhan dan karakteristik sarana dan peralatan budidaya ternak kesayangan. Apa saja sih yang harus diperhatikan? Kebutuhan apa saja sih yang harus diperhatikan ketika mau membudidayakan ternak kesayangan? Yang pertama yaitu bibit. Bibit yang baik diperoleh dari induk yang unggul. Jadi kita harus tahu ya dari indukan mana dia, dari indukan yang bagus apa tidak. Nah, bibit untuk ternak hias bergantung pada jenis ternak yang akan dibudidayakan. Secara umum, bibit yang baik tampak tegap, gerakannya gesit dan lincah, bulunya halus, mengkilap dan tidak rontok, pandangan mata tampak tajam, nafsu makan baik, lalu tidak ada cedera atau yang terlihat lain dari kakinya, atau kakinya bengkok, atau kakinya luka, atau di kulitnya atau bulunya ada apa. Nah, jadi harus sempurna. Kalau ingin mencari bibit yang unggul dari induk yang unggul, makanya lihat induknya dulu. Biasanya dari situ nanti akan terlahir bibit yang baik pula. Bibit yang bagaimana sih yang khas, yang bisa dijadikan bibit? Misalnya di sini ada contoh kelinci, bibit kelinci. Nah, kalau bibit kelinci itu biasanya di umur 35 hari atau sudah berumur 60 hari, bisa sampai 1-2 bulan ya. Nah, di bawah umur 35 hari biasanya anak kelinci ini masih membutuhkan susu dari induknya. Jadi tidak bisa diambil sebagai bibit karena kasihan. Bisa saja untuk ini juga untuk menghindari kepunahan atau matinya si bibit tersebut karena dia tidak bisa bertahan hidup. Nah, kemudian kalau untuk tadi ada contoh kenari. Kalau untuk bakalan kenari yang berkualitas juga harus dari kenari induk yang berkualitas. Sama seperti berpangkal lurus, lebar, panjang, besar, dan tebal. Kemudian lubang hidung dekat dengan mata, kemudian sayap yang mengepit atau cengkramannya yang kuat, kemudian leher yang panjang dan padat, kemudian nafsu makan tinggi, lincah, dan sering berkicau bersuara. Jadi kita harus melihat kondisi si bibit tersebut sebelum kita membudidayakan bibit tersebut, biar nanti kesananya mudah untuk dirawat atau dipelihara, tidak ada kejanggalan. Kemudian kesananya juga prosesnya
baik dan bisa menjadi kelinci dewasa yang sehat, atau menjadi si burung yang sehat juga nantinya. Kemudian kebutuhan apa lagi selain bibit? Nah, ada yang namanya pakan. Pakan ternak adalah semua bahan yang diberikan kepada ternak tersebut, yang dimakan oleh ternak tersebut. Bisa berupa campuran berbagai macam bahan organik atau non-organik, supaya terpenuhinya kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan si hewan tersebut. Nah, karena pakan memegang peranan penting nih dalam budidaya ternak. Dengan manajemen pakan yang baik, pertumbuhan ternak dapat mencapai hasil sesuai target yang ditentukan. Kemudian contoh pakan, misalnya di sekitar itu contohnya ya, dari untuk kelinci misalnya ada sayuran, buah-buahan, biji-bijian, untuk burung misalnya biji-bijian, serangga, cacing, ulat, jangkrik, dan misalnya ada kerotok. Jadi pakan buatan dibuat dari berbagai campuran bahan baku, bisa hewani atau nabati, dengan memperhatikan kandungan gizi, sifat, dan jenis ternak tergantung ternaknya ya, tergantung si ternaknya ternak apa nanti disesuaikan. Jadi si pakan ini sangat berperan penting dalam proses pembudidayaan ternak kesayangan, karena dia sebagai sumber makanan utama supaya si hewan ini atau si ternak kesayangan ini bisa hidup dan bisa menjadi kelinci atau hewan yang nantinya bisa bagus gitu, hasil yang sesuai dengan target yang diinginkan, seperti itu. Kemudian selain pakan, ada apa lagi sih yang dibutuhkan dalam proses budidaya ternak kesayangan? Nah, ada air. Jangankan hewan, manusia pun membutuhkan air, karena sebagian dari tubuh kita itu mengandung air. Banyak sekali air yang terkandung dalam tubuh kita dan kita membutuhkan air. Jangankan hewan, manusia pun butuh air. Nah, air mempunyai peranan penting dalam budidaya ternak. Air sangat diperlukan untuk melancarkan makanan dalam saluran pencernaan si ternak ini. Kemudian terlebih lagi terkait dengan produksi ASI, misalnya produksi susu bagi induk yang sedang menyusui. Nah, itu juga sangat berperan penting ya. Jadi induk yang semakin banyak minum itu juga akan memperlancar susu untuk anaknya. Kemudian air harus mempunyai persyaratan tertentu agar si ternak ini dapat tumbuh dengan baik. Pemberian air untuk ternak sebaiknya diberikan tidak terbatas. Jadi terserah ternak mau minum kapan saja. Jadi setiap airnya kosong segera isi, atau bahkan sebelum kosong segera isi, karena itu kebutuhan utama juga. Selain pakan, air juga sangat dibutuhkan untuk si hewan atau si hewan ternak kesayangan tersebut ya. Kemudian kebutuhan apa lagi nih yang dibutuhkan? Ada juga yang namanya obat-obatan. Obat-obatan ini sangat dibutuhkan sekali ya, karena tidak selama proses membudidaya hewan ternak ini mulus-mulus saja. Pasti ada sesuatu yang terjadi, misalnya entah sakit si ternaknya, terkena virus. Nah, kegiatan budidaya kandang ini mengalami kendala bisa saja. Salah satu kendala penting adalah serangan hama. Nah, tadi seperti virus atau penyakit yang bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangan budidaya si hewan tersebut. Obat-obatan dapat diberikan untuk pencegahan atau bisa penanggulangan hama atau penyakit. Bisa dicegah ya, karena takut kena nih, jadi dicegah dulu, atau ketika sudah kena sebagai pengobatnya. Nah, obat yang diberikan bisa dari jenis alami atau buatan. Obat alami berasal dari ekstrak tumbuhan. Contohnya banyak sekali nih, seperti dari ekstrak lidah buaya, daun pisang, daun pepaya. Tapi kalau obat buatan biasanya berasal dari zat-zat kimia yang diperuntukkan untuk mematikan sumber penyakitnya atau virusnya atau hamanya.
seperti itu. Nah, jadi obat-obatan juga sangat penting dalam proses pembudidayaan ternak hewan kesayangan. Kemudian yang dibutuhkan lagi yaitu kandang ternak. Nah, kandang ternak, apa sih kandang ternak itu? Kandang ternak itu adalah bangunan yang digunakan untuk melindungi ternak dari pengaruh cuaca buruk, cahaya hujan, kalau siang nggak kepanasan, kalau hujan nggak kehujanan, kemudian kalau ada angin kencang bisa terlindungi, dan dari gangguan lainnya. Nah, secara genetik ternak memiliki sifat dan kebutuhan yang berbeda-beda terhadap bangunan kandangnya tersebut. Tapi secara umum persyaratan minimal yang harus dipenuhi dalam membangun kandang itu sama aja. Nah, syarat minimalnya ternak dapat bergerak dengan nyaman di dalamnya. Kalau selama tidak kesempitan, dia bergerak nyaman, aman. Itu termasuk adalah syarat minimal kandang ternak. Kemudian kandang dapat menunjang produktivitas dia. Nah, bisa untuk misalnya tempat bereproduksi di situ. Kemudian kandang memiliki sirkulasi udara yang lancar, seperti di foto atau di layar itu. Di situ sangat lancar sekali ya sirkulasinya, karena besar sekali ruang udara yang bisa keluar masuk. Nah, kemudian ada juga kandangnya mudah dibersihkan, tidak sulit untuk dibersihkan, tidak sempit, tidak terlalu memojok misalnya. Jadi mudah untuk dibersihkan setiap kali pembersihan, karena kandang yang bersih juga mempengaruhi kesehatan si ternak tersebut. Kemudian kandang dapat melindungi ternak dari terik matahari, hujan, sama seperti tadi ya, bisa melindungi dari kondisi lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan dia. Kemudian dia juga dapat mempermudah pekerja atau pembudidaya untuk mengurus dia, tidak kesulitan gitu. Jadi mempermudah. Jadi bikin kandang ternaknya itu yang mudah gitu, yang tidak mempersulit ketika membuka pintunya, contohnya ketika membersihkan kandangnya gitu. Kemudian kandangnya juga memiliki saluran pembuangan limbah yang layak dan tidak mengganggu lingkungannya. Jadi kalau misalnya kandangnya itu membuang limbah bekas ternak, itu tidak membuang limbah sembarangan dan tidak mengganggu lingkungan. Jadi misalnya di bawahnya ditatakin pakai triplek, lalu atau misalnya di bawahnya itu dipakein plastik biar tertampung air atau apanya. Nah, di situ ya. Kemudian kandang juga harus dilengkapi dengan tempat air minum dan pakan, jangan lupa. Itu juga penting. Nanti dia masuk pada alat. Nah, di sini nanti yang kelima itu ada yang namanya alat-alat. Alat-alat juga harus diperhatikan nih, dibutuhkan sekali dalam proses budidaya ternak. Alat yang sangat diperlukan dalam sarana produksi budidaya ternak biasanya meliputi tempat minum, tempat makan, ya, penting sekali itu. Kemudian timbangan, perlu ya untuk menimbang si ternak ini. Dia dengan umur 3 bulan harusnya memiliki bobot berat berapa, itu juga harus diperhatikan. Ketika dia umur baru 1 bulan harusnya memiliki berat berapa, itu juga ada syarat atau batas-batas target ya. Kemudian ada pembersih kotoran. Jadi memang ada alat-alat yang harus disiapkan untuk menunjang proses budidaya ternak. Nah, itu adalah yang kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dalam proses pembudidayaan ternak. Nah, anak-anakku, tadi kita sudah membahas tentang jenis-jenis hewan ternak kesayangan dan juga apa saja yang dibutuhkan, sarana yang dibutuhkan untuk hewan ternak kesayangan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang teknik budidaya ternak kesayangan tersebut, dan yang terakhir tahapan budidaya ternak kesayangan tersebut. Jadi teknik-tekniknya, bagaimana tata caranya menernak kelinci, bagaimana tata caranya menernak burung kenari, lalu tahapannya apa saja sih, proses apa saja yang harus dilalui. Nah, kita akan bahas
tentang kedua hal ini di pertemuan berikutnya. Jadi cukup sampai di sini pertemuan atau pembahasan kita di materi budidaya ternak kesayangan, khususnya di jenis-jenis dan apa saja yang dibutuhkannya. Nah, untuk menindaklanjuti dari pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas kalian adalah carilah 10 contoh hewan ternak serta sebutkan pemanfaatannya. Seperti tadi contohnya ada kelinci. Kelinci adalah hewan ternak, tapi pemanfaatannya banyak sekali. Nah, pemanfaatannya bisa sebagai hewan ternak hias atau hewan ternak kesayangan yang dinikmati keunikan bulunya, keunikan tingkah lakunya, dan kelucuan karakternya. Nah, kemudian dia juga pemanfaatan sebagai hewan konsumsi yang dikonsumsi dagingnya. Nah, itu jadi carilah 10 contoh hewan ternak serta sebutkan pemanfaatannya ya. Cari, kemudian buatlah tabel untuk mengklasifikasikan hewan ternak tersebut. Nama hewannya apa? Lalu sebutkan pemanfaatannya, dibuat tabel saja. Kemudian yang terakhir, kamu boleh cari 10 contoh atau tugas ini di berbagai media atau di berbagai media sosial bisa, atau kamu googling bisa juga kamu dengan mencari referensi dengan menonton YouTube, lalu kamu tuangkan ke tabel. Nah, kamu bisa mencari di berbagai media internet untuk membantu memudahkan kamu dalam pengerjaan tugas ini. Baik, Ibu cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Kerjakan tugasnya tepat waktu pengumpulannya. Terima kasih atas perhatian dari kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.